Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama saya Dr. Abila di acara Hermina Podcast. Pada hari ini kita akan membahas tentang TBC, mulai dari gejalanya, penyebab, cara penularan, serta pengobatannya. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dokter spesialis paru yang keren banget, yang asik, baik hati, yaitu Dr. Nora Amalia, spesialis paru. Halo dokter, Halo, gimana kabarnya hari ini dok? baik, alhamdulillah. Dokter boleh perkenalan dulu ke kamera? Halo, sahabat Hermina, saya Dr. Nora Amalia, spesialis paru. Saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Hermina Ciputat setiap hari. Baik, terima kasih dokter. Nah, pertama nih dok, boleh nggak dok dijelasin sedikit apa sih TBC itu dok? Nah, TBC itu sebenarnya penyakit infeksi ya, yang disebabkan karena Mycobacterium tuberculosa. Sekarang kita cerita tentang TB paru dulu ya. Iya, Kalau cerita semuanya bisa nggak pulang-pulang kita dok. Ya. Jadi kalau TBC paru berarti terjadi infeksi pada parenkim parunya disebabkan karena Mycobacterium tuberculosa. Nah sebenarnya di luar paru sih ada meningitis ya, ada TB tulang, TB usus, banyak lah pokoknya. Nanti lain kesempatan mungkin bisa kita bahas ya dok ya. Iya, baik dokter. Lalu apa aja sih dok biasanya tanda dan gejala dari penyakit TBC itu? Oke. Untuk TBC paru sebenarnya gejalanya tentu tahu lah ya. Biasanya sering batuk-batuk hilang timbul, bisa terus menerus sih dok ya. Biasanya minimal sih 2 minggu ya. Cuman kadang-kadang kan ini penyakit kronis ya. Iya, dok. Batuk-batuknya tuh kadang-kadang yang suka terlupakan itu pasien bilang batuk biasa. Harusnya kita normal tidak ada batuk ya dok ya sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang nggak selalu batuk sih. Kadang beradak tuh kita harus curiga kalau sudah lebih dari 2 minggu ya. Yang kedua kemungkinan ada komplikasi kayak batuk darah. Ada juga keluhannya yang sesak nafas juga atau ada nyeri di dada ya karena terinfeksi parunya. Itu untuk gejala dari pernafasannya. Selain itu juga ada demam ya karena penyakit infeksi ya. Nah biasa demamnya khas sore hari ya, iya, dok. sore hari karena terus yang kedua ada penurunan berat badan. Tiga kadang-kadang juga keringat-keringat dingin ya. Kadang-kadang keringatnya lebih sering pada sore hari. Nah, kadang-kadang kita nggak suka salah tuh demam tifoid ya karena demam sore-sore gitu. Baik dok. Lalu penyebab dan faktor resiko dari TBC itu apa aja dok? Oke, penyebab kan seperti saya bilang tadi ya, penyebabnya pasti karena terinfeksi kuman tuberkulosa ya. Itu biasa droplet ya, jadi ada orang yang terinfeksi, terus kita dia batuk, nggak nutup mulut, nggak tutup ini, kuman terbang kehirup sama kita ya. Cuman kita kan diberikan Allah itu udah sempurna ya, pasti ada di tubuh kita tuh untuk melawan kuman TBC ini. Cuman ada faktor risiko nih dok ya, yang beberapa orang tuh yang gampang terinfeksi. Pertama ada penyakit komorbid nih, yang paling sering itu diabetes mellitus, ada sakit gula. Nah itu pasien itu kan gula tinggi ya di darah. Nah kita kan dikasih Tuhan nih untuk melawan. Sementara ada gula yang tinggi nih di badan dia. Jadi itu kan kayak makanan ya buat si kuman TB-nya. Jadi lebih gampang terinfeksi pada orang yang sakit diabetes atau sakit gula. Yang kedua biasanya pada imunokompromis ya, pada orang yang terkena HIV. Jadi imun udah nggak ada. Jadi datang TBC terima aja tuh baik-baik. Terkena dia sakit TBC. Yang lain ya itu lagi ngedrop kondisinya. Pokoknya yang nggak sehat lah. Lebih gampang terkena penyakit TBC. Oke, baik dok. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan seseorang itu terkena penyakit TBC, dokter? Oke, pertama sekali tentu kita tahu gejalanya dulu ya. Tahu gejalanya, tentu kita berobat dulu ke dokter. Karena kan lebih 2 minggu nih. Mungkin kalau 3 hari batuk-batuk boleh makan obat biasa dulu. Pertama tentu berobat ke dokter. Nanti dokter akan lihat dulu nih klinisnya apa. Jadi untuk diagnosa tentu 80% kita dari anamnesa dulu, tanya-tanya dulu nih ada nggak batuknya, ada keluhan yang lain, ada turun berat badan, semua kita rangkum dulu. Lalu kita kerjakan lagi. Yang kedua adalah cek dari dahaknya ya. Dan sekarang udah terbaru tes TCM namanya, tes cepat molekuler atau gen expert. Itu lebih sensitif bandingkan yang dulu. Dulu kan ada tuh cek BTA 2 kali ya. Kita cek di sana. Nanti akan kita lihat apakah dia ketemukan kumannya atau enggak ya. Yang ketiga tentu kita lihat ronsennya ya. Ronsen nanti ada kas-kas tuh yang emang jelas nih ada kavitas, gambar-gambar ronsen yang mengarah ke ada TBC. Jadi kita harus dari pemeriksaan analisis dulu, dari penunjang sama pemeriksaan fisik yang kita kerjakan, baru bisa kita tegakkan diagnosis TBC ini. Oke, dok, kalau yang pemeriksaan dahak itu waktu yang tepatnya itu kapan dok? Biasanya pagi hari ya. Jadi pagi hari itu kan lebih banyak dahaknya, ada sekumpul semalaman ya. Itu lebih adekuat lah. Asalnya itu lebih banyak lah yang terdapat gitu. Cuma untuk TCM sekarang kan dia lebih sensitif ya ke PCR gitu. Jadi
enggak harus sih sebenarnya. waktunya Cuman malah tetap jadi- aja kita tentu yang terbaik kita ambil. Biasanya diambil 2 kali, yang malam dan sewaktu. Oke, baik dokter. Lalu dok, apakah pasien TBC itu harus diisolasi dokter? Nah, ini dulu nih. Kalau untuk dirawat tentu iya ya dok ya. Karena kan orang dirawat semua lagi ngedrop ya kondisinya. Jadi kalau dia digabung dengan pasien-pasien yang lain, tentu nanti risiko menularkan kepada yang lain. Yang kedua, orang yang lagi dirawat kan lagi ngedrop, lebih gampang tertular seperti saya bilang tadi ya. Risiko untuk gampang tertular. Jadi kalau untuk dirawat inap, tentu kita punya ruangan isolasi untuk TBC sendiri ya. Itu satu untuk menghambat penularannya nih ya. Kalau untuk di rumah sebenarnya sih nggak perlu ya diisolasi ya gitu. Kasihan juga lah nih pasien udah stres makan obatnya lama, udah dia, aduh saya kena TBC udah bikin stres, masa kita isolasi lagi. Nah itu aja untuk makan obat selama 6 bulan, pasien udah sedih nih, ya kan? Terus kita isolasi sendiri dia, iya ngedrop lagi kondisinya kan, jadi stres. Jadi sebenarnya tidak perlu diisolasi. Cuman yang sakit juga mesti tahu diri juga nih. Nah dia kalau merasakan, aduh makan obat 6 bulan nih, lama. Tersiksa ya nggak sih? Nah dia juga harus tahu diri. Jadi kalau batuk punya etika batuk harus ditutup, tidak boleh buang dahak sembarangan. Terus biasanya 2 minggu pertama kan infeksius banget ya, menularkan sekali, dia harus pakai masker dulu. Nah yang paling penting adalah dia kamarnya itu bukan isolasi ya, kamar itu terbuka. Jadi harus ada ventilasi yang baik, terus juga ada sinar matahari yang masuk. Jadi isolasi kayak kita nggak mau ketemu ya jangan juga. Indonesia ini endemik ya untuk TB. Isolasi semua, itu tinggal di mana? Ya. Jadi sebenarnya yang harus kita tahu, yang sakit dulu nih kita mesti ngapain. Jadi yang sakit harus pakai masker, terutama pada 2 minggu pertama gitu. Jadi memang yang paling infeksiusnya itu 2 minggu pertama itu? Ya, 2 minggu pertama tuh bisa infeksius banget. Jadi 2 minggu walaupun masih infeksius tapi udah jauh turunnya ya. Oh, yang penting dia diobatin TBC. Ya harus diobatin, kalau ngobatin mah infeksius selama-lamanya dong. Iya dong. Lalu apakah peralatan makan minum dengan pasien TBC itu harus dipisah dok dengan yang sehat? Itu sebenarnya nggak perlu ya dok. Karena TBC kan droplet infection ya. Dia masuk melalui hirupan, kecuali TB kulit ya, beda lagi ceritanya. Nah itu biasanya harusnya sih nggak perlu lah kita pisah-pisahkan ya alat makannya. Karena kan dicuci juga bersih nanti. Cuman kan sering keluarga yang ketakutan. Ya, duh entah saya gimana dok gitu kan. Ya sebenarnya kalau mau sih boleh-boleh aja, tapi nggak harus. Terus makan cuma 1 piring, 1 gelas itu sih boleh-boleh aja. Tapi kalau ditanya haruskah dok, ya nggak harus dong. Oke, gitu. baik dokter. Ya. Lalu untuk pengobatannya sendiri itu gimana dok? Nah ini TBC, TBC ini kan penyakitnya kronis ya. Terus kumasnya tahan asam. Susah banget dok dimatiin. Kita tuh minimal pengobatan 6 bulan aja, belum tentu dia selesai. Iya. Itu kan yang paru ya, ekstra paru lebih lama lagi, ya kan? Jadi yang paling penting pengobatannya adalah patuh nih, ya kan? Karena minimal 6 bulan. Nah itu penting kita edukasi pasiennya secara baik, supaya dia tidak merasa tersiksa makan obat. Udah obatnya lama, gede-gede, dan banyak efek samping juga gitu loh. Jadi memang kadang-kadang di kita harus ada PMO-nya. Pengawas makan obat, jadi pasien dimotivasi ya, terus diberi inilah ya supaya dia mau makan obat gitu loh, didampingi. Karena bosan, kadang-kadang banyak pasien saya tuh yang dibuang sama dia. Jadi seakan-akan dia kita itu udah selesai katanya nggak selesai gitu. Nggak disiplin ya dok ya? Nggak disiplin, karena kan males ya makan obat gede-gede, lama lagi kan. Habis gitu kan kadang-kadang efek samping macam-macam gitu ya. Nah tadi kan sempat nyinggung masalah efek samping nih dok. Kalau efek sampingnya sendiri apa sih dari pengobatan TBC itu? Gitu. Efek samping TB terus terang banyak sih ya. Makanya tuh biasanya saya sih atau paru akan memberikan obat TBC itu pertama seminggu, kita lihat dulu nih. Karena obatnya kan banyak ya. Satu yang sering banget itu mengganggu fungsi hati biasanya. Nah itu biasa ditandai dengan matanya kuning, badannya kuning, sama mual muntah. Ya. Nah itu nanti kalau ada keluhan seperti itu biasanya kan akan balik ke kita cek fungsi hatinya terganggu atau enggak. Yang kedua yang sering lagi itu gatal-gatal setelah makan obat TB. Ya, kita biasanya ada gatal yang dikit, ada beberapa pernah juga Stephen Johnson ya, sampai melepuh, terus ada juga yang merah-merah, walaupun kadang tanpa gatal kayak orang giduh gitu loh dok. Nah itu mesti kita lihat juga, jadi harus dipantau dulu. Yang ketiga kadang-kadang ada yang ngantuk nih. Nah itu yang sering bikin ngantuk. Jadi dok kok saya ngantuk? Nah kalau gitu kita arahkan mungkin makan obatnya malam aja. Jadi makin nyenyak dong tidurnya, ya kan? Itu juga ada kadang-kadang dari parestesi kesemutan-kesemutan ya, kesemutan di jari-jari kaki.
Itu juga karena efek dari ENH-nya. Nanti dikeluhkan, nanti kita kasih vitamin untuk membantu mengurangi dari kesemutannya. Satu lagi ada efek samping dari pyrazinamide yang juga akan membuat asam urat, dok. Baik. Giling-gilu nih semua, giling-gilu semua. Kita cek asam urat naik tadi 13 ya. Beberapa lain ada yang mual muntah segala macam sih masih banyak, itu yang paling sering terjadi. Nah, makanya kita biasanya akan memberikan obatnya 1 minggu pertama. Kita lihat dulu nih, kalau misalnya 1 minggu pertama biasanya sih akan baik-baik saja. Walaupun kadang-kadang efek sampingnya muncul ke minggu kedua, minggu ketiga. Makanya tetap akan kita follow up. Jadi pada pasien-pasien TB, saya tidak menganjurkan untuk beli obat sendiri nih. Kadang-kadang males ya ke dokter, beli aja obatnya itu mulu, ya kan? Iya, dok. Padahal kita harus perhatikan dulu efek samping apa aja. Iya. Gitu. Nah, kemudian dok, tadi kan dokter bilang obatnya kan banyak, terus efek sampingnya juga macam-macam gitu. Nah, kalau misal ada pasien yang skip atau lupa minum obat, itu harus diulang nggak dok pengobatannya? Tergantung nih berapa lama dulu dia makan obat ya. Kalau cuma sehari 2 hari dimaafin lah ya. Jadi sehari 2 hari kita kan obat makan sekarang kan dia masih akan mengalir di darah kita masih. Jadi bisa kita. Cuma kalau lebih 2 minggu kita lihat dulu nih keluhannya segala macam. Nanti akan dokter tentukan nih apakah kita mulai ulang lagi atau disambung atau harus dicek dahak lagi. Jadi kan ada risiko ya dok kalau misalnya putus berobatnya lama, terus dia makin kita cek kok keluhannya makin bertambah, ronsennya makin jelek. Nah, kita mungkin butuh lagi cek TCM-nya. Apakah resisten obat apa enggak. Ya kan? Jadi kuman kalau dikasih obat nggak selesai tentu jadi resisten ya. Nah, itu mesti kita lihat. Jadi nggak bisa kita ini berhenti terus langsung ulang, nggak juga. Jadi kita lihat dulu apakah berapa lama berhentinya, terus klinisnya bagaimana dan ronsennya bagaimana. Oke, baik dok. Jadi yang paling penting nggak boleh stop. Iya, nggak boleh. Skip ya dok ya. Jadi balik lagi ke berapa lama dia skip minum obatnya. Berapa lama skipnya sama ininya klinisnya bagaimana. Oke. Dok, lalu apa sih yang bisa terjadi kalau misalnya pasien TBC tidak diobati, dokter? Ya bisa meninggal loh. Kita langsung aja nih yang paling jelek ya. Iya, dok. Karena kalau misalnya paru nih, kena nih Pak TBC, nggak diobatin, lama-lama habis dong parunya. Paru buat napas, buat hidup, nggak napas ya mati. Nah, itu langsung kasarnya begitu. Yang kedua, sama kayak TB di otak kan juga, selaput otak kan juga, akhirnya ujungnya meninggal. Itu ujungnya ya. Tapi emang lama. Karena kan beberapa orang bilang, saya nggak makan obat TB, sembuh-sembuh aja. Nah, ada beberapa kasus, sekitar 5% lah ya, yang bisa sembuh sendiri sebenarnya dok. Tapi apakah kita yakin kita sembuh sendiri? Jadi, saya bilang tadi ya, kita terinfeksi, tentu tubuh kita akan melawan. Nah, kalau orangnya lama-lama dia sehat terus, emang imunnya bagus terus, akhirnya kalah dong TB-nya, dia bisa sembuh sendiri. Tapi, itu cuma 5%. Apa yang kita yakin? Kita masih 5%. Kalau ya 95%, kita meninggal dong. Gimana mau napas kalau udah habis semua parunya, ya kan? Jadi itu yang paling ditahu pasien. Kadang-kadang kan seakan-akan TB ini kadang-kadang dianggap remeh ya. Kadang-kadang, padahal ujung-ujungnya bahaya. Gitu. Karena dia silent ya dok ya, kronis ya, pelan-pelan ngerogotin tubuh kita sampai kita nggak sadar, tiba-tiba datang ke dokter tuh udah parah, udah cengap-cengap baru, udah batuk berdarah segala ya dok ya, sampai ada cairan di parunya, sampai pneumotoraks itu baru datang. Selama ini dipikir batuk biasa, sesak, udah gini kok nggak sesak gitu kan? Dia bilang sesak biasa. Jadi saya nggak ngerti kadang-kadang sesak yang biasa, batuk biasa kayak gimana gitu loh. Ya kan? Baru banget tadi dok ada pasien TBC keluhannya, saya nggak ngerasa batuk dok, batuk sekali-sekali aja, taunya TBC ronsennya dok. Orang pasien saya aja, Mbak ada batuk nggak? Enggak, gitu. Dia bilang nggak ada. Tiba-tiba parunya udah habis semua. Tiap saya ngomong, dia batuk. Itu nggak batuk Pak, saya bilang. Dia bilang itu batuk biasa dok. Saya heran batuk biasa kayak gimana? Batuk yang luar biasa. Nggak biasa kayak gimana? Bingung kan kita? Nah itu sebenarnya batuk lebih 2 minggu. Kita harusnya cari tahu kenapa. Iya, gitu. baik dok. Biar nggak telat nih maksudnya, ya kan? Iya, jadi kalau kita masih awal-awal, pasti awal tentu lebih cepat dan cepat sembuh. Nah kalau misalnya kita udah hampir bertahun-tahun batuk-batuk nggak diobatin karena batuk biasa dok ya, batuk biasa ya, bisa lebih dari 6 bulan pengobatan. Ya, baik dokter. Lalu dok, untuk komplikasi dari penyakit TBC ini apa aja dok? Nah itu, pertama yang paling sering itu batuk darah. Ya, batuk darah ya karena parunya kan udah rusak-rusak ya. Nah itu kan nanti kalau misalnya kerusakan terjadi dekat pembuluh darahnya, dia batuk kenceng, robek, akhirnya batuk darah. Dan batuk darah itu mengancam jiwa, ya kan? Darah kan kalau nggak diinin, ngocor terus bisa HB-nya kurang satu. Yang kedua nanti dia menggumpal. Kalau sudah menggumpal,
nyembat saluran nafas, ya, Dok. kita lewat dong ya. Iya. Yang kedua bisa terjadi gagal nafas. Ya gimana gagal nafas ya, parunya kan udah putih semua. Jadi nggak bisa masuk oksigen, nggak bisa masuk ke aliran darah. Akhirnya gagal nafas ya. Yang ketiga tuh ada pneumotorak namanya, Dok ya. Pneumotorak itu bahasa umumnya mungkin ada udara lah di rongga pleuranya, disebabkan karena pecah parunya ya. Jadi kan udah rusak nih kayak robek lah gitu ya, kayak pneumotorak jadi sesak nafas. Yang ketiga, keempat tuh bisa gagal jantung juga ya. Gagal jantung karena paru di jantung ini kan bekerja sama dengan baik ya. Parunya masihkan O2-nya, nanti jantung yang memompanya ke seluruh tubuh. Kalau O2-nya kurang terus, jantung pompa-pompa terus dong, ya kan? Akhirnya capek. Capek ya gagal jantung. Iya. Sementara jantung alat vital kita juga selain dari paru. Iya, baik Dok. Lalu untuk pencegahan dari penyakit TBC ini apa aja, Dok? Nah, itu dia. Itu yang pasti harus kita tahu dulu ya. Kan saya bilang tadi nih, kita terinfeksi, ya kan? Itu dilawan dulu sama tubuh kita. Jadi pertama adalah menaikkan imun kita dulu. Asal kita sehat, cukup istirahat, cukup makan, kita sehat, datang penyakit bisa kita lawan dong. Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau kita ngedrop mulu, biasanya kan gini, Dok, kalau kita udah capek kerja, lupa makan. Ya kan? Dua-duanya tuh. Jadi ya, orang lalu lalang ada TBC, dihirup, terima aja di baik-baik, tubuh kita tidak bisa melawan. Jadi pertama untuk menangkalnya adalah kita sehat dulu. Gimana caranya? Yaitu saya bilang makan yang cukup, istirahat yang cukup ya. Yang kedua tentu orang dia lagi batuk-batuk gitu kan, kita kan bisa ngomong kali ya, dia batuk mungkin tutup atau etika batuknya dikerjakan. Tapi kalau ternyata kan ada orang yang bandel ya, yang bilang batuk biasa, ya kita jangan deket-deket dia lah gitu kan. Jangan kita mangap pula depan dia ya kan. Jadi sebenarnya dari kita juga nih gitu. Terus ya itu kalau kita tinggal di rumah, alangkah baiknya ventilasi yang bagus rumah kita. Jadi pertukaran udara juga bagus. Terus matahari juga masuk ke dalam rumah. Karena kan suka lembab-lembab juga nih TBC itu. Gitu. Dok, lalu pada pasien TBC yang sudah selesai pengobatan, itu apakah ada kemungkinan untuk bisa kambuh, Dok? Oh, bisa dong. Kamu pernah dengar COVID yang S1, S2, S3? TBC juga ada. Kan dia penyakit infeksi ya. Iya, Dok. Jadi bisa terinfeksi kembali. Ya kan saya bilang tadi, udah sembuh nih. Ya kan? Terus nanti ada lagi yang TBC. Dia lupa nih, udah capek makan obat. Santai-santai aja, nggak jaga badan juga. Akhirnya ada orang terinfeksi kembali. Yang kedua bisa dari relapse yang dari dia dulu. Jadi kan beberapa kuman bangun lagi. Dulu kan koma udah nih, harusnya kita jaga dia koma, jangan bangun lagi. Tiba-tiba dia ngedrop kondisinya, atau dia sakit gula ya, nggak dikontrol gula dengan baik, gulanya naik lagi, ya kita sendokin lagi nih makanan buat si kuman TBC, ya bangun lagi, infeksi kembali. Jadi bisa ya. Sekarang lebih bahayanya lagi, TBC ini sekarang banyak resisten obat atau MDR ya, itu hati-hati karena sudah pernah kena TBC, kemungkinan untuk resisten obat tuh lebih tinggi. Jadi jangan, bukan kayak sakit cacat air ya, yang sekali terinfeksi nggak kan kena lagi. TBC beda, dia bisa kumat lagi gitu. Dok, lalu ini ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang awam nih, Dok. Apa yang harus dilakukan oleh penderita TBC agar cepat sembuh? Dan kapan sih seseorang tuh dinyatakan sembuh dari TBC, Dok? Pertama yang saya bilang tadi ya, pertama satu dari orang yang TBC gizinya dinaikin. Ya kan, berarti saya bilang naikin imunnya untuk juga melawan si kumannya. Selain dari makan obat secara teratur. Yang paling penting adalah makan obat secara teratur. Ya, 6 bulan tidak boleh stop ya, sesuai dengan dokter nanti kapan selesai pengobatannya. Yang kedua, selain dengan obat tentu dari tubuh dia sendiri. Makan yang cukup, istirahat cukup. Tapi kalau misalnya ada komorbid kayak DM, gulanya juga harus dikontrol dengan baik. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu ribet ya. Hanya makan obat teratur aja sama jaga badannya. Patuhnya itu patuhnya emang agak susah. Karena setelah saya bilang tadi ya, Dok ya, efek sampingnya nih lumayan membunuh. Kadang-kadang pada perempuan yang muda-muda sering tuh jerawatan juga loh, Dok. Kan kasihan ya. Nah, kita kasih tahu nih, ini jerawatan aman. Nanti setelah selesai akan cantik lagi. Kadang-kadang beberapa juga ada yang rontok-rontok rambutnya juga. Ya. Tapi kan itu nggak cuma yang berat-berat itu, ya kosmetik juga ada. Terus menghitam. Oh gitu, Dok. Nah, ini kosmetiknya cerita dulu kita ya. Nah, itu pasien saya tuh gelap dia, mukanya sebadan badan. Hiperpigmentasi gitu. Hiperpigmentasi. Itu nggak banyak sih, tapi nggak tahu sekarang agak sering ketemu sih ya. Rambut rontok juga sering. Tapi saya bilang kan ini cuma kosmetik saja. Yang penting selamatkan dulu nyawanya, baru cantiknya kita, gantengnya nanti ya. Kita urus lagi gitu. Tapi kadang-kadang dokter kulit juga nggak ngobatin dulu. Jadi karena udah selesaiin dulu pengobatan TB-nya, nanti kita urus kecantikannya gitu. Dok, sama tadi gimana, Dok, kalau yang dinyatakan sembuh itu sembuh kapan, ya? Dok?
Minimal pengobatan lengkap dulu. Jadi 6 bulan minimal. Nanti kan kita lihat lagi klinisnya, ronsennya, itu banyak nanti akan kita lihat. Makanya kadang-kadang butuh tetap kontrol ke dokter untuk menyatakan sembuh atau enggak. Kalau belum 6 bulan, berarti belum lengkap, berarti belum sembuh ya. Tapi saya bilang minimal ya. Rata-rata sih kalau dia bisa bagus cepat 6 bulan ya. Selain itu per definisi sebenarnya sih dari yang positif dah jadi negatif. Itu pun tapi kalau misalnya ternyata dokter yang merasa oh ini belum nih ronsen belum bagus ya, masih ada perubahan membaik, kita akan nambah 3 bulan per 3 bulan. Jadi minimal 6 bulan ya dok ya, catat dulu. Iya. Karena gini, TB ini kadang-kadang ya itu baru makan obat 2 minggu aja, 2 minggu itu semua keluhan bisa hilang. Demam hilang, naik berat badan, batuk hilang, semua hilang. Nah itu seakan-akan sembuh, ya kan? Nah itu yang kita harus edukasi kalau itu belum sembuh. Itu kuman barat tepar semua nih, belum mati dulu, ya? Iya betul. Gitu. Jadi walaupun kan biasanya pada bulan di tengah-tengah pengobatan kan suka diperiksa dahak dok. Oh iya itu dia. Nah itu kan cukup sering ada yang hasil dahaknya udah negatif, tapi tetap harus pengobatan sampai 6 bulan Tetap ya dok ya 6 berarti. bulan. Gitu. Oke baik. Dok lalu untuk screening dari TBC itu apa aja dok kira-kira? Nah itu dia nih. Yang paling penting satu lagi ya, kayak COVID ya, satu kena satu keluarga di swab. TB lebih penting lagi. Ya kan? Karena pengobatannya lebih lama. Satu, yang kedua jarang sembuh sendiri. Beda dengan COVID ya dok. COVID mah kalau dia aman-aman self-healing karena virus jelas ya tubuh kita yang ngelawan. Jadi itu yang sering susah saya menjelaskan sama keluarga pasien. Takut nggak tahu, mungkin dia takut diketahui TB juga. Jadi satu rumah kena TBC kita screening satu rumah. Ya, gitu dok. Karena kita nggak tahu dia dapat dari mana atau dia sudah menularkan siapa. Ya kan? Iya, betul. Nah, kalau dokter kena nih gitu loh. Lu tahu di mana dapatnya? Nggak tahu dong. Nah, cara tahu gimana? Screening dulu ya. Itu screening pertama tentu kita bawa keluarganya untuk diskusi dulu sama kita apakah ada keluhan atau enggak. Untuk dewasa mungkin kita butuh di ronsen, ya kan? Karena beberapa tuh yang masih dikit infeksi di paru belum ada keluhan dok. Ya, gitu, dok. Harus kita screening dulu. Yang ketiga kalau ini kecil tentu ditambah dengan mantuk atau tes IGRA ya. Karena ini sering banget pasien saya itu yang datang MCU gitu ya, kita check up, nanti kelihatan nih ada infeksi di parunya. Nggak ada keluhan apa-apa. Nah, terus saya obatin, screening anaknya udah tertular juga. Nah itu bahaya TBC. Karena dia silent, saya bilang nggak jelas kapan dia menular gitu lah. Terus ya siapa yang menularkan siapa nggak tahu. Jadi kita harus. Kenapa penting dok ya? Karena gini, kalau satu yang kena TBC kita tidak screening keluarganya, nggak taunya keluarganya sudah tertular atau yang menularkan dia, ya kan? Nanti dia sembuh, dia akan menularkan kembali. Jadi sama si sakit. Akhirnya pimpong-pimpong aja. Akhirnya kapan Indonesia akan selesai TB-nya? Iya betul. Gitu. Target kita kan Indonesia bebas TB ya. Iya betul. Nah kalau pasiennya berobat, keluarganya nggak mau screening, lah capek kita. Iya. Akhirnya nggak kelar-kelar. Iya dok. Nanti nomor 1 kita sedunia, sekarang nomor 2, 3, dikit nomor 2 kan? Itu target dari pemerintah juga sebenarnya adalah Indonesia bebas TB. Gitu. Jadi kita bantu lah. Jadi emang edukasi itu agak susah karena bisa aja tuh, enggak dok, jangankan itu saya udah capek-capek ngomong sama keluarga pasien, enggak saya sehat kok dok, saya sehat kok dok. Nggak taunya 6 bulan kemudian dia datang keluarganya. Kok saya marah-marahin dong, kok nggak mau screening? Iya dong, nggak ada keluhan. Sekarang udah jelek kayak gitu. Karena keburu males itu kayaknya si dok. Satu juga takut dibilangin TBC. TBC kan apa tuh? Konotasinya jelek ya. Nah, dulu kan orang miskin lah yang dibilang TBC gitu ya. Tinggalnya orang kaya banyak. Nggak selalu kurus kering juga sih sekarang gitu loh, kondisinya baik. Pasien saya ada 150 beratnya. TBC, saya juga nggak nyangka. Saya pikir kenapa ada cairan di paru, saya pikir jantung ya. Iya dok. Cek TBC. Nah siapa yang duga ya kan? Jadi emang harus kita detail sih pemeriksaannya seperti itu. Ternyata emang se-silent itu ya dok. Se-silent itu. Makanya emang kadang-kadang tuh kalau di banyak perusahaan yang bagus emang dia kena check up dan tuh di ronsen parunya ya. Jadi dari awal ketahuan dan cepat diobati gitu dok. Baik dokter, udah cukup jelas nih penjelasan dari dokter, udah lengkap banget. Semoga Sobat Hermina yang nonton bisa memahami dan bermanfaat nih untuk para penonton sekalian gitu. Dokter terima kasih banyak atas waktunya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Hermina semua. Terima kasih.